Pemirsa, BMKG meminta masyarakat ekstra waspada menghadapi ancaman cuaca buruk sepanjang akhir tahun 2022. Lantas bagaimana kondisi cuaca di Indonesia sepanjang masa libur akhir tahun ini? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Bapak Fahri Rajab. Selamat sore, Pak Fahri. Selamat sore. Pak Selamat Fahri, sore. bisa dijelaskan Pak prediksi cuaca yang kemungkinan akan terjadi di wilayah Indonesia khususnya sampai nanti Pak akhir tahun baru? Ya, saat ini memang sebagian besar wilayah Indonesia masih dalam periode puncak musim penghujan ya. Jadi hujan dengan intensitas lebat, bahkan sangat lebat, masih berpotensi terjadi sampai dengan awal Januari nanti, hampir merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di Sumatera, terutama di sisi barat Sumatera ya, mulai dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, kemudian Jawa, hampir sebagian besar Jawa, seluruh Jawa ya, Banten, DKI, Jawa Barat, DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur itu berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bahkan sangat lebat. Dan juga di Bali, Nusa Tenggara, kemudian di Sulawesi bagian selatan, dan juga di Papua bagian tengah. Pak Fahri, kami bisa melihat di belakang Anda ini ada peta Indonesia, kemudian ada visual bergambar oranye, kuning, dan sebagainya. Ini bisa dijelaskan Pak, seperti apa sebenarnya? Ya, jadi ini adalah citra satelit cuaca ya, namanya citra satelit Himawari. Ini menunjukkan konsentrasi awan yang ada saat ini real time, data real time. Jadi saat ini bisa kita lihat di atas Laut Jawa memang awannya cukup pekat dan berpotensi menimbulkan hujan dengan intensitas lebat ya. Kemudian juga di Maluku, kemudian Bali, NTB, NTT itu juga sedang ada pertumbuhan awan yang cukup intensif ya. Kemudian di Sumatera seperti tadi saya sampaikan di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, kemudian juga di Kalimantan bagian selatan itu saat ini sedang ada pertumbuhan awan hujan yang cukup masif. Baik, saya ingin spesifik ke Pulau Jawa terlebih dahulu Pak, khususnya wilayah Jabodetabek. Apakah hujan lebat yang diprediksi turun ini juga akan disertai dengan angin kencang Pak? Ya, untuk Pulau Jawa, khususnya Jabodetabek memang masih ada potensi hujan lebat dan disertai dengan angin kencang ya, terutama di siang menjelang sore dan juga pada malam hingga dini hari. Pak Fahri, kalau untuk besok secara spesifik tanggal 28 Desember, benarkah bahwa wilayah Jabodetabek ini berpotensi dilanda cuaca ekstrim, badai utamanya? Untuk besok, lusa hingga 3 hari ke depan memang ada potensi hujan dengan intensitas lebat ya. Namun untuk besok relatif lebih rendah potensinya dibanding tanggal 30. Kami melihat tanggal 30 potensi hujan lebatnya lebih tinggi intensitasnya dibanding dengan besok ataupun tanggal 29. Nah, namun dapat kami sampaikan yang berpotensi terjadi adalah hujan lebat kadang disertai angin kencang, bukan badai gitu ya. Oke, Pak, beberapa kali di wilayah Jakarta juga sempat terjadi hujan es begitu Pak. Apakah potensi hujan es juga nantinya akan berpotensi terjadi kembali Pak? Hujan es pada umumnya terjadi di periode peralihan musim ya, dari mulai misalnya dari musim kemarau ke musim penghujan atau dari musim penghujan ke musim kemarau. Itu kalau peralihan dari kemarau ke hujan itu di sekitar bulan Oktober November ya, dan di peralihan dari musim hujan ke musim kemarau itu di sekitar April Mei nanti. Namun bukan berarti di periode puncak musim penghujan ini tidak ada potensi, namun lebih kecil dibanding bulan-bulan Oktober dan juga di bulan April atau Mei. Pak Fahri, ada imbauan untuk warga yang ingin berwisata akhir tahun, karena kita tahu seperti di Karimun Jawa misalnya ada wisatawan yang terjebak karena cuaca buruk. Ya, himbauan kami kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan wisata di akhir tahun ini, pertama tentu pantau terus informasi cuaca dari BMKG ya. Kemudian
persiapkan diri untuk melakukan perjalanan dalam kondisi cuaca hujan ya, apalagi masyarakat ataupun yang banyak melakukan aktivitas di luar ruang. Nah, itu perlu menjadi kewaspadaan untuk melakukan persiapan, misalnya bawa payung, jas hujan gitu ya. Kemudian kendaraan juga pastikan kendaraan dalam kondisi prima ya, untuk yang melakukan perjalanan darat dalam kondisi prima, siap untuk berkendara di kondisi jalanan yang licin ya karena hujan. Kemudian yang tidak kalah penting juga tentu kondisi kesehatan dijaga agar karena pada kondisi hujan perlu menjadi perhatian. Baik, terima kasih Pak Fahri sudah memberikan informasi kepada kami dan pemirsa di rumah di Aini Sore. Semoga sehat selalu Pak Fahri.